Tapi kalau kita pegang saham bank, ya, wonderful company, bank itu kan wonderful company. Kita boleh pegang saham itu seumur hidup kita. Taruh saham, saham tiba-tiba ambruk, hancur semuanya. Uang lu hilang. Hilangnya kemana? Annual report, laporan keuangan, kita bisa tahu perusahaan ini penjualannya berapa, ya, labanya berapa, net profit marginnya berapa persen, return on equity-nya berapa persen, berapa earning per share-nya, berapa price earning ratio-nya. Kita juga bisa tahu berapa modal perusahaan, berapa hutang perusahaan, berapa hutang dolarnya, ada berapa di kas. Bagaimana dengan piutangnya, inventorinya kita pelajari semua. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung, ya. Kalau kita semua sudah baca annual report, kita tahu perusahaannya, kita lihat, wah ini perusahaan bagus dan murah, kita membeli. Kita sedang berinvestasi, ya. Tapi kalau kita semuanya nggak tahu, kita beli, kita sedang berspekulasi, ya. Kapan saat yang terbaik beli saham itu? Ketika semua orang takut, ya. Kita beli dapat harga, perusahaan bagus dapat harga murah, kita simpan. Ketika pulih, kita jadi orang yang kaya, cuan banyak nanti, bisa cuan banyak. Tapi perkataan Warren Buffett ini susah dilakukan. Kalau orang lain takut, kita beli. Waktu orang lain takut, kita ikut takut. Masalahnya kita ikut takut, kita jual lagi murah-murah, kita jual, ya. Makanya Warren Buffett bilang, ya, waktu subprime mortgage kan dia beli banyak, Bank of America dia beli sahamnya semua. Sekarang untung, ya. Jadi membeli saham perusahaan itu ketika orang lagi takut semuanya, barang-barangnya murah. Kita beli, kita simpan, pulih kembali, IHSG kita naik ke 7.000, wah kaya kita, uang kita naik berlipat-lipat, ya. Jadi kaya. Ingat perkataan Warren Buffett ini, ya. Ketika orang takut saatnya beli. Jangan orang-orang takut ya ikut takut. Orang-orang berani kita jual. Jangan orang beli kita ikut beli, jangan. Beli saham pun tidak boleh membeli kucing dalam karung. Kita harus tahu siapa perusahaan ini di-manage oleh siapa. Apakah oleh orang-orang yang jujur dan tidak profesional, yang tidak jujur dan tidak profesional, yang mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri. Kita sebagai investor celaka. Bagaimana saya membeli perusahaan publik? Yang pertama adalah membeli perusahaan yang manajemennya baik, yang dikelola oleh orang yang jujur dan profesional, orang-orang yang berintegritas dan kapasitas. Kita harus melihat apakah manajemen itu dikelola orang yang jujur dan profesional, orang-orang yang berintegritas dan punya kapasitas. Yang kedua, kita harus melihat perusahaan itu usahanya baik atau tidak, sektornya bagus atau tidak. Banyak usaha yang jelek, misalnya sektor garment. Saya suka dua sektor, nah, saya sebut sektornya aja. Saya suka dua sektor, satu bank, satu tambang batu bara. Saya suka, ya. Karena bank, ada bank swasta, labanya 40 triliun laba bersih. Wih, enak ya, punya laba 40 triliun. Kita nggak usah bangun bank yang besar, tahu-tahu kita dapat pembagian keuntungan dari bank itu. Ada tadi saya sebutin ada Adaro, itu bukan rekomendasi membeli ya atau menjual. Saya punya tambang batu bara yang lain yang lebih murah. Itu labanya 38 triliun ya. Hanya dua sektor ini yang bagus ya. Kalau mau beli bank, beli tambang batu bara. Kenapa? Orang yang terkaya di Indonesia usahanya dua sektor ini, ya. Ya. Yang kedua, belilah perusahaan yang untungnya besar. Kita lihat dari ROE-nya salah satunya supaya cepat next. Di bursa ada perusahaan yang ROE-nya kurang dari 1%, ada perusahaan yang ROE-nya 125%. Perusahaan yang untung besar. Kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar,
kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Nah sekarang melihat pertumbuhan perusahaan. Carilah perusahaan yang memiliki EPS yang meningkat dari waktu ke waktu. Perusahaan yang bertumbuh next. Ini adalah laporan keuangan BRI, Bank Rakyat Indonesia. Lihat labanya ya. Net income for the year. Dari 7,3 triliun meningkat jadi 11 triliun, meningkat jadi 15 triliun, meningkat lagi jadi 18 triliun, meningkat lagi jadi 21 triliun. Dari 7 sampai 21 perusahaan ini bertumbuh luar biasa. BRI. Kalau kita memiliki perusahaan yang bertumbuh, kita seperti memiliki mesin pencetak uang, dan dia mencetaknya makin tahun makin cepat ngapain. Ini hebat. Thanks. Sekarang valuasi, biasanya kita lihat dari price earning ratio adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dipakai untuk membeli saham. Thanks. Value investor adalah investor yang berusaha memperkirakan nilai sebuah saham. Nilai ini disebut nilai intrinsik. Jika nilai intrinsiknya lebih besar dari harga pasar, kita membeli. Jika nilai intrinsiknya lebih rendah dari nilai pasar, kita menjualnya. Next. Untuk menghitung nilai wajar ini, kita harus mengestimasi arus kas yang bakal dihasilkan oleh perusahaan dari sekarang hingga seterusnya. Arus kas berasal dari laba bersih usaha. Arus kas ini kemudian nilai sekarang kan dan dijumlah untuk mendapatkan nilai wajar. Benjamin Graham bilang begini, ini metode yang saya temukan 70 tahun silam, sekarang masih populer dipakai investor profesional. Next. Tips dari Warren Buffett. Dia bilang, it is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Ini satu kunci. Ada 1001 strategi, ada 1001 inovasi, tapi yang terbaik cuma satu. Ini loh. You boleh punya 1001 inovasi, you boleh punya 1001 strategi, yang terbaik ini. Rip Van Winkle Investing disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Sangat inovasi nih. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Ya. You coba-coba nggak tidur, you melek, nggak tahan jualan, you pasti take profit. Ya. You baru untung 10% udah jual pasti. Perusahaan wonderful company adalah perusahaan yang bisnisnya bagus, tentu saja akan memperoleh cuan yang besar. Jadi kira-kira begitu. Tata kelola perusahaan dilihat juga, bukan sekedar hutang saja, tapi bisnisnya juga dilihat. Karena bisnis yang jelek kan nggak bisa menghasilkan untung yang besar. Tapi kalau bisnis yang bagus, baru bisa menghasilkan cuan yang besar. Sektor perbankan saya suka. Ya. Karena perbankan juga wonderful company. Ya. Labanya bertriliun-triliun. Ya misalnya OCBC tahun lalu kan labanya juga 3,3 triliun, besar ya. Apalagi bank-bank yang besar, cuannya lebih besar lagi. Gampang. Sektor apa yang bagus? Cari aja yang orang terkaya di Indonesia, sektor apa dia yang jadi orang terkaya? Ya satu, batu bara. Nomor 2 siapa? Yang punya bank. Itu jadi orang terkaya juga, artinya yang punya tambang batu bara, yang punya bank bisa jadi orang terkaya di Indonesia. Ya itu sektor yang bagus. Tapi kalau kita
pegang saham bank, ya, wonderful company, bank itu kan wonderful company. Kita boleh pegang saham itu seumur hidup kita. Kalau kita punya saham bank, jangan dipikirin jual. Tapi saham bank itu boleh dipegang sampai akhir hidup kita boleh dipegang. Kecuali kalau kita butuh uang baru jual. Kalau nggak butuh uang, jangan dipikirin jual. Ya. Saya suka membeli saham bank karena bank itu labanya besar. Labanya besar dan valuasinya murah-murah. Ya. Jadi saya masuk di bank. Jadi kalau lihat di annual report dua bank swasta, yang satu aset 350 triliun, satu 250 triliun, ada nama saya di situ di annual report. Karena selain labanya besar dan valuasinya sangat murah. Ya, valuasinya sangat murah sekali ya. Tambang batu bara yang ada yang PI 3 kali, ya. Ada bank-bank aset 350, 250 triliun, masih price to book masih banyak yang di bawah 1. Jadi dua sektor ini sangat saya suka. Suka terus apa dalam keadaan tertentu? Suka terus. Oke. Suka terus. Suka terus karena bank itu dia growing, bertumbuh. Tiap tahun labanya terus meningkat ya. Dia bertumbuh, labanya udah besar, semakin tahun labanya semakin besar, semakin besar. Jadi memiliki saham bank itu sebetulnya boleh kita pegang selamanya. Seperti kita punya suami atau istri, kita pegang sampai akhir hidup kita begitu. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati.